25. 25. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لمرضاة الله وهدايته وعنايته وإلى حضرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح مشايخنا وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا كرم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدب نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia Allah curahkan bagi kita semua. Nikmat kesehatan, keringanan langkah, iman dan Islam. Alhamdulillah bahwa pada hari ini kita awali ta'lim kita. Ya, biasanya orang banyak mengadakan ta'lim berbuka puasa bentuknya kulibas. Kuliah bahasa masjid ini enggak, ini hebatnya kita mengaji ya. Kalau sudah kulibas kultum ini ustadz yang diatur-atur. Ini enggak diatur ini. Ini kita yang mengaji tahun ini. Ya alhamdulillah. Kemuliaan jamaah dirahmati Allah. Sebelum kita masuki kajian kita sampaikan dalam pandangan Ramadan. Ramadan hanya dikhususkan Allah buat kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking mulianya Ramadan itu, bukan lagi manusia awam, bukan lagi ustaz, bahkan bukan lagi tingkat wali, sampai tingkat nabi pun menginginkan dapatnya Ramadan. Siapa dia? Nabi Isa alaihissalam. Ya Allah, dalam munajatnya, berikanlah aku kesempatan hidup ya Allah di masa umat kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kabulkan doanya. Maka nanti Nabi Isa itu hidup pada masa umat Rasulullah kita ini, tetapi hidupnya Nabi Isa itu menandakan akhirnya zaman. Kalau kita pandang setingkat Nabi Isa yang sudah dijamin surganya, tetap berharap mendapatkan Ramadan. Maka juga Rasulullah pun berkata, "Lau ta'lamu ummati," kalaulah taulah itu umatku, ma fi Ramadan, apa saja keberkahan kemuliaan Ramadan itu, la tamannau, pasti mereka berkhayal. Kalaulah tahu umatku, kata Rasulullah. Karena kalau bercerita tentang kalaulah tahu, ini pernah Rasul juga ngomong nih. Ketika Rasul mengendarai kuda bersama sahabat, tiba-tiba meringkik kuda Rasul, jatuh Rasul.
Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Rasul pun termenung. Wahai sahabat, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, kalian lihat apa yang aku lihat, kalian dengar apa yang aku dengar, jangankan kalian berbuat dosa, terlintas pun kalian takut berbuat dosa. Terlintas di hati pun takut. Itu dia. Jadi seolah-olah diinginkan Nabi itu kita tuh harus tahu apa yang tahu Nabi. Walaupun takkan mungkin kita menyamai apa yang tahu Nabi. Jadi makanya laqad ja'akum rasulun min anfusikum, walaupun rasul itu diangkat daripada jenis manusia, tapi jangan samakan manusianya kita dengan manusianya Nabi dan Rasul. Beda. Ini dia. Jadi keberkahan pada bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini luar biasa jemaah. Jadi makanya keindahan kita berkumpul pada hari ini, ya Allah. Melangkahkan kaki dari rumah dengan niat yang tentunya mengharapkan ridhonya Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ini munajat. Yang pertama kali melantunkannya adalah Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, orang Persia. Kemuridnya sampailah kepada kampung Babus Salam yang asalnya itu di kampung Riau sana, pindah ke kampung Babus Salam. Kata orang bersilam, itulah Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Inilah pendapat mereka itu. Ya Allah, Engkaulah yang aku maksud, ridhamulah yang aku cari, ridhamulah yang aku tuntut. Maka dalam kehidupan, setiap pergerakan, ucapan apapun yang diharapkan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari ridhonya Allah. Kita pun pada hari ini bermohon kepada Allah, wa minasyughul yakfika ta'atu syughlan. Dari sekian banyaknya kesibukan kita jadikanlah kesibukan itu adalah bentuk ketaatan. Terbuktilah pada hari ini kita dapat taklim, ya. Kita bermohon kepada Allah, kita kaji. Karena artinya beribadah puasa, kalau tidak nanti dengan ilmu rusak nanti kita. Jadi teringat ketika Tuan Guru kami, Tuan Guru Uthman, ya, guru-gurunya, saya nggak jumpa dengan dia, guru-guru kami. Ada ketika itu orang berangkat ke Mekah. Dia cerita berapa banyak datangnya orang ketika berangkat ke Mekah minta izin, semua berkata, doakan aku ya, saya sehat ya. Cuma Tuan Guru Utsman tuh yang bertanya kepada aku. Apa katanya? Udah pandai kau mandi wajib, udah betul wudhu kau itu. Itu yang tanyakannya kan. Semua berpesan begitu. Nah, semua begitu. Doakan ya. Jadi makanya kadang-kadang orang yang awam yang bodoh ini kan asal pulang dari Mekah, apa katanya? Tadi kau udah kudoakan ya. Tadi aku di Mutalah, tadi aku di sini di Raudhah, kudoakan kau. Emang udah jamin doa dia makbul rupanya. Walaupun itu tempat makbul, kita doakan, diam saja. Yang penting udah kita doakan, selesai. Nggak berceritakan. Nah ini dia. Ya. Jadi bagi kita rahmati Allah, ini Ramadan. Bersyukur kita kepada Allah, diberikan Allah ridha, dapat kita hidup dalam bulan Ramadan. Kita nggak sangka-sangka itu enggak gimana tiga. Ternyata semakin hari makin enak kok rasanya gitu kan. Nah, alhamdulillah makin nikmat kok. Nikmatnya itu syukurkan pada Allah. Kenapa? Kenikmatan inilah yang tak dapat dibayar-bayar. Mana dapat dibayar seperti ini? Tak dapat dibayar.
Makanya kalau bapak jemaah pun seandainya ada kutipan untuk membayar, hentikan gaji dia. Nah itu pula. Kenapa? Bapak kalau ke rumah saya dimakan kok. Beneran tanya aja ini. Kami begitu. Bapak-bapak kalau seandainya di bulan Selasa ada pengajian rumah saya, datang. Insya Allah. Karena rezeki pun datang bukan dari, nggak tahu dari mana datangnya. Ada orang antarkan. Nah semalam duduk pagi-pagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak, ini Pak, gumung goreng. Gimana? Rezeki itu Allah ngatur. Jadi makanya kalau saya guru nggak saya ambil sertifikasi, bukan saya sombong nggak. Kenapa? Nanti kalau sertifikasi rusuh saya nanti. Mata saya tunggu itu 6 bulan dia keluar, tinggal itu dia. Tinggal lanjut. Kenapa? Iya. Masing-masing rupanya udah ngatur rezeki itu rupanya. Ya alhamdulillah Pak. Duduk. Sampai sekarang saya rasa belum pernah saya beli. Cuma dulu baru pertama nikah saya beli beras. Sekarang beli beras lagi. Kenapa? Rupanya Allah yang ngatur. Pak Alim begitu juga urusannya kan. Makanya. Jadi makanya orang ngaji rumah hari Senin tetap penuh tuh rumah tuh. Terus saya minta, ya Allah, kapan rumahku dibesarkan ya Allah? Rupanya Allah kasih jalan itu ada. Masing-masing. Udah Pak, aku buat ini Pak, aku buat ini Pak. Dah. Sekarang datang, rumah itu sudah spesial tuh tarif. Rumah tuh ada sebelah sana. Nah, begitu. Dari mana rezekinya Allah yang ngatur. Yakin saja. Nah, ini amatan. Nah, itu dia. Jadi kita ngaji ini itu dari Allah. Jangan nanti gara-gara kas kita udah habis. Oh, yang menentukan rezeki saya bukan bapak. Maaf ya, enggak begitu. Pak Ali sampai berhenti mengaji tuh. Kalau gara-gara ini udah berhenti kita ngaji gitu. Kenapa? Ya Allah tertumbuhkan niat bapak sekalian. Ilmu tuh. Kalau saya jangan dipandang. Kalau saya nak cincin dia baru ini. Tapi ini yang saya dapat ini itu udah ulama-ulama kita. Jadi makanya ketika keberkahan kita ngaji nggak langsung ngaji. Ada doa tadi. Apa? Allahumma hidayatan lis-shawab. Hidayah dari Allah. Kalau Allah turunkan itu hidayah ke bapak salah satunya aja, untungnya saya tuh. Saya aja belum tentu dapat. Ini kan saya punya apa ini? Derajat kita sama. Sama ini. Yang tahu kadar kelas tuh Allah yang tahu. Allah yang tahu. Bagaimana makam kita ini Allah yang tahu. Kalau makamnya manusia yang ngasih nama, ini belum lagi. Belum. Makamnya nanti suluk dia khalifah. Itu yang ngasih khalifah itu manusia. Usah banggakan. Mursyid. Itu manusia. Ustaz. Sementara Ustaz lewat nanti. Gitu orang tuh. Masuk muka saya. Enggak. Bilang Ustaz begitu. Pernah saya lewat gitu. Rupanya ada kawan sekolah saya. Perempuan pula gitu. Kata gitu. Oh kurang ajar belajar kamu. Jadi kenapa itu kawan? Gak salah dia bilang begitu. Orang kawan. Para wali Bapak sengaja menghinakan di tengah-tengah umat. Biar tahu umat itu dia bukan. Tapi sekarang baru 3 bulan dia ngaji. Gimana? Udah kuat ini terus. Jalan pun tunduk. Biasa ngomong-ngomong seluruh awak. Pak, begitu? Enggak. Kita ini dengan ilmu kita tuntut mengikut Nabi, akhlakul karimah Rasul. Yang paling terutama cakap kita itu perbenahi. Yang tak baik itu tinggalkan. Cakap yang baik-baik. Sedang. Apalagi mengistiqamahkan amalan-amalan. Benarkan. Bukan ketika sudah kita mengakal-ngakali ilmu ini, mana ibadah yang paling enak, yang paling nyaman gitu. Enggak.
Hukum nggak kita kalah kali. Nah, ini dia. Indahnya Ramadan. Indahnya Ramadan. Syukurlah kita ini. Dalam ilmu tauhid ada namanya tanjazi hadis. Ini cerita ta'aluk ya. Kenegaraan memang, tapi betul jadi dasarnya ini. Allah tentukan tunai pada bahar. Contoh hari ini. Ada yang pernah kita berpikir, tahu kita semalam bahwa hari ini depan kita ada risol nunggu. Ada? Nggak tahu. Tapi inilah ketentuan hari ini. Saya nggak tahu hari ini bagaimana. Rupanya ini ketentuan. Rupanya selera saya di rumah sana sama si rupanya. Jadi kalau kita berbicara rahmat Allah itu nggak bisa. Luas sekali. Maka kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi nikmat ini bukan rezeki itu saja yang dihitung-hitung. Nikmat yang paling hebat itu adalah nikmat iman yang Allah berikan. Dapatnya kita merasakan manisnya ibadah. Hari ini kita sama-sama berpuasa, tapi yakin saya 100% tak sama perasaan. Sama-sama tadi pagi, tadi malam. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri Ramadan. Gara-gara Ramadan apa kelahi gitu ya. Ya udah mana pun betulnya itu. Tidak betulnya itu nggak mau dibaca, sah puasanya. Nah, sama-sama pasang niat tadi malam. Tapi perasaan itu tak sama. Bukti datanya juga sama. Hah? Memang kalau puasa itu banyak Pak. Puasa itu mudah banget. Enak kali itu emosi itu. Benar istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Begitulah. Cepat kita minta ampun kepada Allah. Ini kemuliaan Ramadan. Baik, sedikit pada umumnya. Baru kita kaitkan itu kan. Faslun, inilah suatu fasal. Inilah suatu fasal. Di kitab Arab aja itu loh bahasanya itu. Syurut, syarat-syarat. Sihhatihi, mengesahkan puasa itu. Hang itu ganti Ramadan, dhamir namanya. Syarat-syarat mengesahkan puasa itu arba'atu asya. Ada 4 macam. Kalau nggak ke 4 macam ini nggak bisa. Harus ini 4 macam ini ada. Kalau nggak ada 4 macam ini nggak sah itu puasa. Nggak sah. Yang pertama Islam. Maka orang kafir pun ditempatkan di sana. Kalau ke rumah saya Bapak ada terletik kilang padi. Itu Cina, kilang padi Akio. Itu ada karyawannya orang Cina. Kalau pasihnya bilang astagfirullah. Terkejut dia, astagfirullah. Kenapa nggak pasih orang gabungannya orang Melayu percut sana? Mengucap kalimat syahadat bisa-bisa kalah nih kawan yang pasti. Tapi gue nggak laku. Kenapa? Karena nggak Islam. Apapun cerita yang namanya ibadah, syarat utama Islam. Makanya kalau ada orang kafir lewat, orang Cina lewat, lemparkannya uang 500.000. Boleh? Boleh, nggak kita minta. Cuma yang pidato ini diajari. Terima kasih Pak. Apa ini? Terima kasih ya. Mudah-mudahan amal koko diterima Tuhan. Semoga diberikan pahala yang berlipat. Ini ngomong ini perlu disyaratkan lagi nih ngomong. Ngomong nggak tahu deh. Enggak lah begitu. Paling pun kita ucapkan terima kasih kebaikan Bapak. Dah, cukup lah itu. Mau saya cerita amal. Kenapa amal? Dia nggak terima Allah. Kita boleh, ya boleh. Yang tak boleh itu minta kita. Karena untuk ibadah itu tak boleh. Tetap lakum dinukum. Nah, itu.
Nggak bisa. Ini Isra Mi'raj pula ngetuk pintu orang. Proposal. Maulid Nabi. Janganlah tuh orang kafir. Ini yang apa? Janganlah. Jangan untuk ibadah ya. Nah seperti itu itu melemahkan Islam ya. Ya, tapi kalau punya pabrik tadi Haji Edi Nur, silakan dah. Itu kan Haji Fadiu mau. Iya, ini nggak cocok. Ini kalau orang kafir jangan untuk ibadah. Nah, jadi itu ya, nggak boleh Pak ya. Jadi kitalah untuk menjaga Islam itu. Al-Islamu yu'la wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi. Kita jagalah martabat Islam itu. Kita jaga martabat Islam. Bapak keluar menjaga ucapan, menjaga perbuatan, dan jaga Islam. Inilah Islam. Jadi makanya kebanyakan orang awam itu melihat yang di atasnya. Contoh, kenapa kau pesta, keyboard kau begini? Aku pula kau salahkan. Itu satu imam lah gitu. Ada yang orang dengan, itulah. Kita katakan begitu. Makanya kalau sudah kita benar-benarlah kita masuk Islam, kafahlah, keseluruhanlah kita bentuk. Akhirnya, kalau sudah kita jadi tuan imam, jangan nampakkan lutut tuh lagi. Nampak dengkul juga lagi. Dengkul itu aurat kita. Jangan kita sementara kita laki-laki nggak haram ya, haram, nggak boleh. Makanya ada seksnya homo, ya, homoseks, ya kan? Umat Nabi Lut, ya. Makanya akhir zaman nanti umat Nabi. Makanya kalau bapak memasukkan anak ke pesantren, jangan bangga kali dulu. Ketika masuk pesantren, yang paling pertama lihat dulu tempat tidurnya gimana. Bisa nggak? Nah itu dulu. Jangan rame-rame begitu, penyakit. Makanya Buya Yahya paling marah. Udah beres itu, baru kita lihat nanti bagaimana cara taklimnya. Ajar begitu. Ya. Hati-hati. Kenapa? Yang begitu nanti membibitkan nanti banyak kena penyakit homoseks dan lesbian. Makanya anak kita pun dari ilmu kesehatan pun tahu itu. Kalau sudah mereka tidur berdua, lapor setelah kau boleh gelap. Dari segi psikolognya Pak ya begitu Pak. Itu satu contoh. Ya. Baik, Islam syarat utama. Kemudian wa'aqlun. Pertama Islam wa'aqlun, berakal. Maka orang gila nggak sah ibadahnya, tak berakal. Orang gila pagi-pagi ngamuk dia, ngadu ke rumah bapak. Ya carikan si anu aku ya. Ya apa salahmu? Nggak tahu aku ya. Panggil suami. Kau carikan istrimu? Enggak ya. Tapi kan dia suruh ceraikan. Iya ya tadi waktu tidur ya. Waktu tidur ngomong dia. Kuceraikan kau, kata bapaknya. Kalau tidur nggak berakal itu, maka nggak ada hukum syara. Ini dia lagi tidur pula, mana ada hukum? Nah, itu dia. Makanya orang yang tertidur pun lewat waktu sholatnya nggak berdosa dia. Tapi sekarang kotorlah sholat tersebut, sudah kotor. Ditinggalkan dengan sengaja wajib segera dikotor. Tapi kotornya tahu hukumnya wajib. Nah itu dia. Kita tahu ya. Kita berakal. Kita fikih nih. Jadi fikih itu jelas. Supaya apa? Banyak nanti masyhur. Hukum itu bagaimana? Nggak bisa. Kalau kurasa, Allah kurasa. Ya. Maka ketika lihat fikih, kita taklid siapa kita ikuti. Mazhab mana kan kita ikut ini? Bisa bermain-main kan? Kayak barusan ada.
datang ke rumah, mau puasa. Kenapa? Pak, kami dah bercerai Pak. Oh gitu. Cerai dari mana? Ya istri saya mengadu Pak. Kata istrinya, iya Pak. Uspek sekali dia Pak. Oh, istri sekali ngapa buat gitu. Jadi rupanya selama ini gara-gara apa? Kurang perhatian. Understandingnya kurang. Rupanya ini sangat berharga. Jadi makanya awaknya beramal aja ya. Putar tasbih, tengok juga samping itu. Senyum sama dia pun itu ibadah juga. Nah, bukan awak pikir subhanallah. Awak bilang, dek, kalau kau senyum, dek, ya Allah senang. Itu pun ibadah rupanya. Nah, ini enggak tahu rumah tangga ini. Rasulullah tuh harmon istrinya. Kita pun harus ikut. Maka dia manggil istrinya pun enggak pernah mengkau-kau. Ah, itu dia. Ya Humairah, oh yang kemerah. Kalau awak janganlah bilang ada. Paling pun ya sauda. Wah yang kehitam-hitaman itu apa? Apa Pak? Kalau sekali 2 kali wajar tuh Pak. Namanya nggak pernah. Insya Allah mudahan 3-4 kali udah biasa dia. Walaupun dia ngomong pasti ada maunya, ya ada mau lah. Senang hati nengok dia. Tadi dibalas apa? Hajar Aswad. Gak apa-apa lah, Hajar Aswad. Tapi dimuliakan Allah dia kok. Itu dia. Jadi Hajar Aswad itu, kenapa kok sampai dicium? Rupanya karena pernah Rasulullah tuh menciumnya. Gara-gara itu dia batu itu mulia. Makanya jangan awak terlalu lupa dengan batu. Ini dia. Maksudnya kalau batu cincin itu ibadah gila. Ada batu cincin gitu. Ada. Bagaimana banyak. Ini jangan ngantuk Pak. Jangan ngantuk kan. Ngantuk tidur lebih. Ya, baik. Barakat. Kemudian yang ketiga wanaqaun. Suci. Niqa. Suci. Ya, min nahwit contohnya haid nifas. Nah, itu contohnya. Kalau sudah suci daripada haid nifas, itu syarat. Maka ketika ada orang berpuasa, datang haid, tinggal 5 menit lagi mau berbuka puasa, terasa haidnya keluar, tahu dia keluar, pura-pura nggak tahu ya mama tuh. Diam aja dia. Asal dah berbuka di kamar mandi, ya datang haidku, itu nokoh diri sendiri itu. Haram hukum sebenarnya. Seharusnya ketika keluar, lihatnya keluar. Ketika itu wajib dibatalkannya, dan ketika itu dapat pahala puasa sempurna, tapi wajib diqadha. Itu ada haid. Nah, rupanya tadi malam Ramadan dia ngambil haknya, terbangun jam 4. Masih ada waktu 1 jam lagi. Hujan pula. Mau mandi dingin. Cemana dia? Masuk sudah sahur. Makan atau mandi? Bolehkah orang makan ketika sedang hadas besar? Boleh makan. Bolehnya apa hukumnya? Hah? Apa hukumnya? Iya, makruh. Makruh tuh bukan haram, halal, tapi dibenci. Ya, itu dia. Cuma kalau waktunya udah tinggal 10 menit lagi, iman kita ini iman tempe. Berbukalah dulu, apa sahurlah dulu. Jangan pula nanti, tapi kalau sudah memang sanggup dia sudah hidupkan sedikit air itu langsung dia mandi. Ampun seperti itu, silakan saja. Rupanya makan dia dulu, tengah malam turun mandi kedinginan, tapi mengolah masakan itu tahan di situ. Kok sambal terasi, semua lengkap betul. Sudah semangat makan pun semangat. Habis makan tidur pula lagi itu ketiduran. Terbangun 5:30. Keluar subuh. Sah puasanya. Sah puasanya itu.
Sah puasanya? Dia belum mandi. Sah kepuasannya? Kenapa sah? Tidak sahur. Karena kan syarat untuk puasa ada suci dan tidak. Sikit aja, walaupun dah betul tuh. Karena Pak, dalam yang syarat mengesahkan nggak termasuk itu Pak, selesai. Inilah guna kita ngaji ini. Jadi singkat ini. Jadi kalau kita ngaji matnul batin, lama kali dapatnya. Ini langsung spontan. Itu contohnya. Nggak termasuk syarat, selesai. Walaupun cuma dapat betul, tapi lama kali orang mengambang mikirkannya, udah nggak masuk semua. Kenapa? Yang keempat wa ilmun bikul waqti qabil lisam, yang keempat adalah mengetahui dia masuknya waktu untuk berpuasa. Selesai. Itu semua sang puasa. Berarti nggak termasuk dari yang itu kan? Kalau sudah termasuk itu selesai kan? Paham sudah itu? Berarti dipersingkatnya. Inilah pokoknya guna saya apa? Pokoknya sampai mau Pak, nggak bayar Pak, gratis. Asal mau aja. Ikhlasnya seorang mau udah surga dengan saya. Kalau kami betul gitu Pak, kalau ngaji itu urusan dengan kita nyatanya ini. Gitu. Mau apa kita? Akhir. Kan gitu. Kenapa? Samping mah jemaah tuh Ustaz, ini bisikan luar. Kalau ada nanti orang kita belum saya. Itu pula ngomongnya. Kenapa? Karena sedekah kita berapa lah 3.500 harga ini. Tapi ini jariah sampai kiamat Pak. Tapi kalau sedekahnya durian satu sampai perut habis. Itu dia. Ini jariahnya hebat ini. Makanya saya dulu Bapak sedekahnya. Maka siapa yang mau berapa saya tampung. Kasih, lu stok banyak. Walaupun mau tukar nanti biar tidak ada, nanti kita cuma tuh nggak payah beli, asal mau saja. Kenapa? Manfaat yang besar. Sudah. Berarti hari ini sudah dapat kita syarat mengesahkan puasa 4. Islam berakal, suci, tahu dia masuk waktu puasa itu, selesai. Apa kan? Ada. Wallah alam bisawab. Pas. Setengah jam. Janji kita kan? Jawab kita. Kau satu fokus kan ini kantor. Puasa ini.